Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wa nahana 'anil tafarruqi was-saqati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji dan mengagungkan dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Sesungguhnya segala nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya bagian dari keagungan dan kebesarannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang teguh dan istiqomah di jalannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menyebut nama Yahudi tentu akan terbayang dengan Israel, yaitu bangsa yang menyerang Palestina, bangsa yang tanpa kemanusiaan, berbuat keji dan biadab kepada rakyat Palestina. Israel dan Yahudi ibarat dua mata uang yang saling melengkapi dan tak mungkin dipisahkan. Kaum Yahudi ini juga sering disebut dengan Bani Israel. Istilah Israel dinisbatkan kepada Nabi Yakub dan Ishaq alaihissalam. Dinamakan Bani Israel karena mereka merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang bernama Israel, Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan keutamaan dan kelebihan kepada Yahudi. Tetapi berbagai kelebihan tersebut justru dipergunakan untuk tipu daya, makar dan berbagai kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Berikut beberapa tipu daya dan makar Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, melecehkan Al-Quran. Yahudi melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebut tangannya terbelenggu. Maksud Allah kikir dan enggan memberikan nikmatnya kepada manusia disebabkan bahil. Hal ini dibantah Allah, justru Yahudilah yang kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Faqalatil yahudu yadullahi ma'ludatun ghullat aydihim
wa la'nahum bima qalu. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Yahudi juga telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang miskin. Allah membantah dan justru Yahudi telah berbuat kejam dengan membunuh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qala humul anbiya wa bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabul hadid. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua, melecehkan malaikat. Selain melecehkan Allah, Yahudi juga melecehkan malaikat-malaikat Allah. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah untuk bertanya, jika mampu menjawab maka akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi setelah semua dijawab oleh Rasulullah SAW, justru Yahudi ingkar terhadap Allah dan Rasulnya dan mencela, memusuhi dan mengkufuri para malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, memberikan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mendustakan dan membunuh para nabi dan rasul. Apabila terhadap Allah dan para malaikat saja Yahudi melecehkan, apalagi terhadap para nabi dan rasulnya. Yahudi mendustakan ajaran para nabi dan rasul serta membunuh sebagian di antara mereka. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, kemudian mereka berkata, kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Kemudian yang keempat, Yahudi tidak segan mengubah kitab suci dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penghapusan. Mereka menulis sendiri dengan penuh hawa nafsu yang kemudian diklaim sebagai wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyastaru bihi thamanan qalila. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka
kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Quran dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam, wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala